Babat 2. Wirasaba Majapahit Pajang. Kerajaan Majapahit, abad 12 hingga 15 Masehi. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi, dan mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 hingga 1389. Pada masa itu kekuasaan Majapahit adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Status masih diperdebatkan. Sehingga kota-kota yang berada di selatan Gunung Slamet seperti Wirasaba, Kejawar dan Pasir Luhur merupakan termasuk kota-kota di wilayah kekuasaan Majapahit. Pada masa berdirinya Majapahit, pedagang-pedagang Islam dari Kesultanan Malaka sudah mulai masuk ke perairan Nusantara bagian barat dan menyebarkan Islam di daratan Sumatera. Sehingga menyebabkan pengaruh kekuasaan Majapahit mulai berkurang dan satu persatu mulai melepaskan diri. Pada tahun 1468 Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana atau Brawijaya IV dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya V. Sehingga sejumlah pembesar Majapahit yang tersisihkan dari istana, termasuk saudara beda ibu Kertabumi, yaitu Raden Harya Baribin Pandita Putra, melarikan diri ke arah barat, meminta suaka kepada penguasa Sunda Galuh, yaitu Prabu Niskala Wastukancana, tahun 1371 hingga 1475, di Ciamis. Melarikan diri ini, bukan karena diserang oleh Kesultanan Demak atau Keling, karena Kesultanan Demak menyerang Kerajaan Majapahit pada tahun 1527 Masehi, di mana Raja Majapahit adalah Ranawijaya, dengan gelar Girindrawardhana atau Brawijaya VI. Di mana Ranawijaya mengaku telah mengalahkan Kertabumi, dan telah memindahkan ibu kota Kerajaan Majapahit ke Daha atau Kediri. Ini menyebabkan kemarahan Sultan Demak Patiunus yang merupakan keturunan Kertabumi, dan pendukung Ranawijaya mengungsi ke Pulau Bali. Raden Baribin dan rombongan kemudian diterima Prabu Niskala Wastukancana dan dijodohkan dengan putri bungsu Dia Ayu Ratu Pamekas, dari Ibu Subang Larang. Dia Ayu Ratu Pamekas adalah adik Raden Banyak Catra atau Kamandaka, dari Ibu Dewi Kumudaningsih yang merantau di Pasir Luhur. Adapun keturunan Raden Baribin dan Dia Ayu Ratu Pamekas adalah Raden Ketuhu, Banyak Sasra, Raden Banyak Kusuma yang kelak tinggal di Kaleng Kebumen, dan yang keempat Rarangaisah. Raden Ketuhu dikisahkan mengembara ke daerah Jawa bagian tengah dan mengabdi kepada Ki Gede Buwara, sebuah desa di Kadipaten Wirasaba. Raden Ketuhu sangatlah rajin dan tekun. Pada suatu hari saat Raden Ketuhu sedang membakar ranting dan daun dari membuka hutan di desa Buwara, sinar terang dari pembakaran membentuk teja atau pelangi yang terlihat dari Kadipaten Wirasaba. Maka dipanggillah Ki Gede Buwara dan Pangeran Ketuhu oleh Adipati Wirahudaya menghadap di Kadipaten. Singkat cerita akhirnya Adipati Wirahudaya tahu siapa sebenarnya Pangeran Ketuhu tersebut dan dijadikan anak oleh Adipati Paguwan atau Wirahudaya atau Wirautama I. Pada saat Pisowanan Ageng ke Keraton Majapahit, Adipati Wirahudaya dalam keadaan sakit, sehingga diutuslah Raden Ketuhu, dengan didampingi oleh Patih Wirasaba, dan Raden Bawang. Pada saat menghadap Raden Ketuhu mendapat pertanyaan, tentang asal-usul dirinya, karena yang bertanya adalah seorang raja, maka Raden Ketuhu mengungkapkan sebenar-benarnya tentang asal-usulnya. Maka Kertabumi atau Brawijaya V, langsung terkejut dan merasa bersalah, dengan keturunan dari Raden Harya Baribin Pandita Putra. Maka Kertabumi merasa harus mengangkat derajat kebangsawanan keratonnya.
Raden Ketuhu langsung dinobatkan menjadi Adipati Anom Wirasaba, dengan gelar Adipati Anom Wirautama, dan dihadiahi seorang istri, yaitu Putri Sari yang merupakan putri Mapatih Majapahit, dan juga diizinkan untuk memperluas kekuasaan Wirasaba, hingga lereng Gunung Sindoro Sumbing, bagian barat di wilayah Kedu. Karena perjalanan jauh dari Keraton Majapahit ke Kadipaten Wirasaba, sehari sebelum tiba di Wirasaba, rombongan beristirahat agar sampai tujuan, pasukan yang mengiringnya tidak kelelahan. Dan ini dijadikan kesempatan oleh Pangeran Bawang, untuk menghalangi Adipati Anom kembali ke Wirasaba, karena dialah yang sudah sekian lama, mengincar kedudukan Adipati Wirahudaya atau Wirautama I. Dengan berpura-pura pulang terlebih dahulu, untuk memberitahu Adipati Wirahudaya, agar tidak terkejut menghadapi kedatangan rombongan Adipati Anom. Tapi justru Raden Bawang malah menghasut Adipati Wirahudaya, dan mempersiapkan bala tentara Wirasaba, dan kembali ke tempat di mana Adipati Anom beristirahat. Maka terjadilah pertempuran, yang dimenangkan oleh pasukan dari Majapahit, dan bahkan Raden Bawang pun tewas, dan dikebumikan di desa Bawang Banjarnegara. Kerajaan Demak, tahun 1478 hingga 1568 Masehi. Setelah Adipati Paguan mangkat, maka digantikan oleh anak angkatnya, yaitu Raden Ketuhu atau Adipati Anom Wirautama, dengan gelar Adipati Wirautama II. Dan secara turun-temurun digantikan oleh Adipati Urang dengan gelar Wirautama III. Dipati Urang berputra Adipati Sutawinata atau Surawin, bergelar Wirautama IV. Adipati Sutawinata atau Surawin, digantikan Raden Tambangan diangkat menjadi Adipati, oleh Kesultanan Demak diberi gelar Surautama. Raden Tambangan kemudian menjalin hubungan terlarang, dengan Putri Banyak Geleng Pasir Batang, atau Pangeran Senapati Mangkubumi II, yaitu Dewi Lungge. Hubungan ini melahirkan 3 orang anak, yaitu Raden Warga atau Warga Utama I, Jaka Gumingsir dan Ki Toyareka atau Demang. Setelah Raden Tambangan meninggal lalu Raden Warga menggantikan ayahnya, dengan gelar Adipati Warga Utama I, dan mempunyai 4 keturunan yaitu Rara Kartimah, Ngabei Wargawijaya, Ngabei Wirakusuma dan Raden Rara Sukartiyah atau Sukesi, yang merupakan istri anak dari Ki Demang Toyareka. Pada masa pemerintahan Adipati Wirautama II, sampai dengan Adipati Warga Utama I, terjadi pergantian masa kekuasaan dari Majapahit, ke Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, pada tahun 1478, Kesultanan Demak sebelumnya, adalah kadipaten pada masa kekuasaan Majapahit, yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam, di Pulau Jawa. Kesultanan Demak cepat sekali mengalami kemunduran, karena adanya perebutan kekuasaan, di antara kerabat kesultanan. Pewaris tahta terakhir adalah Joko Tingkir, yang merupakan menantu Sultan Trenggana, dan anak dari Ki Ageng Pengging yang dihukum mati, karena dituduh akan memberontak, terhadap Kesultanan Demak. Joko Tingkir bergelar Sultan Adiwijaya tahun 1546 hingga 1587. Sultan Adiwijaya memindahkan ibu kota Kesultanan Demak ke Pajang atau Solo. Kerajaan Pajang tahun 1568 hingga 1586, hanya memiliki 3 raja dan raja yang terakhir, adalah Pangeran Benawa yang berkuasa sampai tahun 1587 Masehi. Kesultanan Pajang tahun 1568 hingga 1586. Saat Adipati Warga Utama I menjabat mempunyai banyak punokawan, yang diambil dari para petinggi dan Kadipaten Wirasaba. Para punokawan tidur di halaman. Pada suatu malam pada saat bulan purnama,
Adipati Warga Utama melihat cahaya masuk ke dalam tubuh salah seorang Punokawan yang tidak dikenali oleh sang adipati. Oleh karena itu, sang adipati merobek bebet Punokawan tersebut untuk mengenalinya. Pada pagi harinya, Punokawan yang disobek bebetnya dipanggil. Ternyata Punakawan tersebut adalah Jaka Kaiman Punakawan dari Kejawar, dan setelah itu diberitahunya bahwa ia akan dijadikan menantu. Jaka Kaiman akan dinikahkan dengan putri Adipati Warga Utama yang bernama Rara Kartimah dan uang 5 rial sebagai pitukon. Jaka Kaiman disuruh pulang oleh sang adipati agar memberitahukan ayahnya dan diikuti oleh 2 orang utusan dari Wirasaba. Karena tidak mampu, Kiai Meranggi Kejawar atau ayah angkat Jaka Kaiman meminta bantuan keuangan kepada banyak kumara di Kaleng. Sebenarnya Joko Kaiman adalah putra Raden Banyak Kotro, dengan ibu adalah putri Adipati Banyak Geleh atau Wirakencana atau Mangkubumi II dari Pasir Luhur. Semenjak kecil Raden Joko Kaiman diasuh oleh Kiai Meranggi di Kejawar, yang terkenal dengan nama Kiai Sembarta dengan Nyi Ngaisah, yaitu putri Raden Baribin yang bungsu. Di situ, Kiai Meranggi berjumpa dengan Kitoli. Kitoli adalah utusan Raja Negeri Keling untuk membunuh Raja Majapahit Brawijaya. Namun usaha itu gagal, bahkan Kitoli dapat ditawan oleh Ki Gajah. Pada saat bersamaan Raja Brawijaya mengadakan sayembara untuk menangkap kudanya yang mengamuk di tengah kota Majapahit karena kerasukan roh burung Endra yang mati dibunuh oleh Ki Gajah dengan hadiah tanah dan putrinya. Sebagai seorang tawanan, Kitolih memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut karena tak satupun orang yang memenangkannya. Dengan mudah Kitolih menaklukkan kuda yang kerasukan roh itu dan memenangkan sayembara tersebut. Namun Kitolih menolak semua hadiah yang dijanjikan, tapi dia meminta keris Gajah Endra yang dibawanya dari negeri Keling. Setelah itu, Kitolih mengembara sampai ke daerah Kaleng dan mengabdi kepada Adipati Kaleng, hingga diceritakan setelah pengabdiannya di Kaleng, rakyat hidup makmur. Setelah mendengar cerita tentang Kadipaten Wirasaba dan tawaran dijadikan menantu oleh Adipati di Wirasaba, Kitolih menghadiahkan keris Gajah Endra kepada Jaka Kaiman dan memesankan warangka kerisnya kepada Kiai Meranggi ayahnya. Namun Kitolih melarang membawa keris Gajah Endra ke medan pertempuran selama 7 turunan, karena keris tersebut pernah dipakai untuk usaha membunuh Brawijaya, dan penguasa Wirasaba ada kaitan erat dengan Brawijaya. Kitolih pun meramalkan Jaka Kaiman akan menjadi penguasa di Wirasaba, dan akhirnya keris Gajah Endra dibawanya pulang ke Kejawar. Jaka Kaiman kembali ke Wirasaba dan menikahi Rara Kartimah putri dari Adipati Warga Utama I. Pada masa kekuasaan Sultan Adiwijaya atau Sultan Pajang, memerintahkan kepada para adipati di seluruh kadipaten kekuasaannya untuk menyerahkan seorang putri untuk dijadikan pelara-lara. Warga Utama I memilih putrinya Raden Rara Sukartiyah atau Sukesi yang bekas menantu Ki Demang Toyareka untuk dipersembahkan, dan pada Sabtu Pahing mereka berangkat ke Pajang. Kemudian anak Ki Demang Toyareka tahu dan marah-marah. Kemudian bersama-sama dengan pengawalnya, pergi ke Pajang untuk meminta keadilan. Putra Ki Demang Toyareka menyatakan kepada Gandek Kesultanan Pajang bahwa istrinya diserahkan oleh Adipati Wirasaba untuk dijadikan pelara-lara. Maka sampailah berita ini kepada Sultan Adiwijaya, tanpa menanyakan dulu kepada Raden Rara Sukartiyah. Maka dengan angkara murka diutuslah 3 Gandek untuk membunuh Adipati Warga Utama I yang dalam perjalanan pulang ke Wirasaba. Di tengah perjalanan Adipati Warga Utama I memutuskan untuk sekedar mampir di rumah Ki Ageng Bener di Desa Bener, Ambal Kebumen.
Di sana Adipati Warga Utama I diterima di Balai Malang dan di Jamu Pindang Banyak. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, ketiga gandek utusan Sultan Pajang sampai di rumah Ki Ageng Bener, saat Adipati sedang makan jamuan Pindang Banyak. Beberapa saat setelah Sultan Pajang mengirim gandek yang pertama, Sultan baru menanyai Raden Rara Sukartiyah. Dan ternyata Sultan salah besar, Raden Rara Sukartiyah sudah diceraikan oleh Adipati Warga Utama I dari Raden Mangun anak Ki Demang Toyareka, karena hubungan terlarang dalam Islam, yang menikah dengan sepupu. Maka dengan segera Sultan mengirim gandek, untuk membatalkan pembunuhan terhadap Adipati Wirasabah. Gandek yang menyusul sampai di Desa Bener, melambai-lambai dari kejauhan setelah melihat gandek yang pertama berada di dekat Adipati Warga Utama I, dengan maksud jangan membunuh, tapi justru gandek yang pertama berpikir untuk segera membunuh Adipati Warga Utama I. Maka ditikamlah tepat di dadanya sang Adipati. Kedua kelompok gandek saling menyalahkan satu sama lain, namun Adipati sempat memberi pesan untuk jangan bertengkar, dan melaporkan kepada Sultan bahwa pembunuhan tidak dapat dicegah oleh gandek yang datang berikutnya. Adipati pun percaya bahwa ini adalah takdir untuk kematiannya. Setelah kematian Adipati Warga Utama I, Sultan Pajang Adiwijaya kebingungan dan merasa sangat bersalah dan atas kejadian ini. Maka dengan segera Sultan Pajang memanggil putra Adipati Warga Utama I, namun tidak ada yang berani menghadap. Maka satu dari dua putra menantu Adipati, yaitu Raden Joko Kaiman atau suami Rara Kartimah, memberanikan diri untuk menghadap, dengan menanggung apapun segala resikonya. Bukan amarah dan murka yang didapat, tetapi anugerah dijadikannya Adipati, dengan gelar Adipati Warga Utama II. Karena Raden Joko Kaiman bukan keturunan kandung dari Adipati yang terbunuh, maka teks pengangkatan pun harus dirubah. Dan atas kemurahan Sultan Pajang akhirnya Wirasabah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabei Wirayuda. 2. Wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabei Wirakusuma. 3. Wilayah Wirasabah diberikan kepada Kiai Ngabei Wargawijaya. 4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka hutan mangli, dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Atas pembagian ini maka Adipati Warga Utama II juga bergelar sebagai Adipati Merapat. Kerajaan Pajang berakhir pada tahun 1587, dan dijadikannya bawahan Kerajaan Mataram Islam, yang dibangun pada tahun 1577, oleh Ki Ageng Pamanahan di Bumi Mentaok, yaitu tanah hadiah dari Sultan Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan, atau Ayah Sutawijaya, atas jasanya membunuh Arya Penangsang, atau Bupati Jipang tahun 1549, yang telah membunuh Sunan Prawoto atau Sultan Demak.